Shalom Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk pada ibadah hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman, Pendeta I. Nyoman Jepun, MTH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Gita Bakti 24 bait 1 dan 3. Kita
Saudara jemaat kekasih dalam Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikian as pembimbing Keluaran 19 ayat 5, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dalam kerendahan hati mari kita mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, Kolose pasal 1
ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara, tiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu mari berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru pekan ini Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertopan. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu ku puji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan, yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku. Sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sekalian kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan. Kita berdoa. Engkaulah ya Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat, sumber hikmat dan pengertian. Ketika ibadah ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibaca dari Alkitab, kami memohon pengertian dan hikmat itu agar kami dengan mudah memahami. Dan kiranya Roh Kudus juga menolong kami yang mendengar dan memberitakan
yang sudah paham dengan firman ini untuk bergegas mengerjakannya. Terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 yang menyatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberias, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu, saudara yang berada di rumah, seperti biasa silakan jabat tangan kanan kiri, muka belakang, bagaimanapun posisi duduk saudara, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Hari ini kita bersyukur dijumpakan kembali dalam persekutuan di ibadah hari Minggu bersama Tuhan, di jarak yang tidak sama, di tempat yang berbeda. Tetapi oleh kehendak Tuhan, saudara dan saya boleh beribadah walaupun menggunakan penuntun ibadah video di kanal YouTube ini. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya yakin kisah ini, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27 adalah kisah yang sudah sering saudara dengar. Saya mau ajak kita melihat teks ini kembali, walaupun banyak dari saudara yang telah sangat tahu tentang bagaimana alur kisah ini. Dimulai ketika mereka boleh lolos dari Laut Teberau yang terbelah dua, lalu kemudian untuk pertama kali ada satu gubahan yang luar biasa, suatu nyanyian yang digubah khusus. Musa ketika selesai berhadapan dengan pasukan Firaun, Tuhan membelah Laut Teberau, orang Israel selamat.
yang dilakukan oleh Musa adalah bikin lagu. Dia mengubah lagu yang dikenal dengan nyanyian Musa. Ini kisah awalnya. Lalu kemudian saudara lihat ayat 22, mereka kemudian melanjutkan perjalanan 3 hari lamanya di sekitar semenanjung Sinai, lepas dari Laut Teberau. Dan kondisi yang terjadi adalah tidak mendapatkan air. Banyak orang bilang ini Israel tidak tahu berterima kasih, hobi banget bersungut-sungut. Saya mau katakan kepada saudara, 3 hari perjalanan dari lari tunggang langgang. Bapak Ibu, dorang bukan jalan santai. Waktu laut terbelah itu bukan jalan santai. Itu berjalannya susah dengan kereta dan seterusnya, itu kelelahan dan kehausan. Lalu melakukan perjalanan 3 hari, tidak ada air. Apa reaksinya? Alkitab berkata mereka bersungut-sungut. Saya ulangi, mereka bersungut-sungut. Kebanyakan orang berkata, ngapain sih bersungut-sungut? Kenapa enggak yakin pada tuntunan Tuhan? Padahal baru lihat mujizat laut terbelah menjadi 2. Bapak Ibu, justru kalau Israel enggak bersungut-sungut, saya beri tanda tanya besar. Kok bisa mereka enggak bersungut-sungut? Normalnya bersungut-sungut. Jadi kalau ada saudara berkata Israel bersungut-sungut dan tidak tahu berterima kasih, saya mau bilang saudara mengatakan seperti itu karena saudara tahu ceritanya. Israel enggak tahu kisah ini, mereka hanya jalani saja. Dan wajar dalam kelelahan dan kehausan mereka bersungut-sungut. Dan saya tertarik, kata bersungut-sungut itu dari kata liyin. Dan kata liyin ini menarik Bapak Ibu, bukan cuma berarti bersungut-sungut biasa. Mengucapkan kata-kata kasar sambil membandingkan keadaan sebelumnya dengan nada emosi dan marah. Mungkin berteriak, coba kalau dari dulu kami tidak ikut kau, mungkin kami tidak menderita seperti ini. Mungkin begitu. Dan saudara bisa bayangkan, wow, begitu banyak orang waktu itu. Hitungannya kan 6.000 laki-laki. Musa harus hadapi. Ini kondisi yang tidak mudah. Dan itu sangat melelahkan menghadapi orang banyak. Sungut-sungut itu menurut saya manusiawi. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Saudara tahu apa reaksi? PHP. 3 hari jalan nggak dapat air. Tapi tiba-tiba mereka tiba di satu lokasi namanya Mara. Makanya sebut PHP. Wow, ada air. Ada air. Pas mereka kecap, airnya pahit. Siapa yang nggak bersungut-sungut? Manusiawi sekali. Kondisi real yang dihadapi, ini kenyataannya. Kami sudah kelelahan, kami lihat ada air. Ini pemberi harapan palsu, PHP. Airnya nggak bisa diminum. Bahasa Ibraninya maurah. Kata maurah itu berarti pahit. Sebagaimana sangat pahit perjalanan mereka waktu itu. Dan mereka bersungut-sungut. Berulang kali saya katakan, menurut saya itu reaksi manusiawi. Itu hal yang wajar ketika mereka kemudian bersungut-sungut. Karena mereka tidak tahu kisahnya. Mereka tidak tahu endingnya mau dibawa kemana. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Lihat ayat 25. Kalimatnya saya sudah periksa di teks asli, dia tidak menggunakan kata liin. Kalau liin berarti kan bersungut-sungut. Musa enggak. Israel bersungut. Dijawab oleh Musa dengan cara berseru kepada Tuhan. Ini menarik nih. Dia dengar sungut-sungut, sakit kepala, sakit telinga. Dia datang ke Tuhan, berseru memohon pertolongan. Lalu dia menggunakan, Alkitab bilang kayu. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat kata ates. Kata ates itu bukan kayu, karena kalau kita bilang kayu berarti kayak balok dan seterusnya. Itu batang atau ranting pohon. Kata yang lebih tepat untuk diterjemahkan bebas, tapi orang juga bisa menyebut dengan istilah kayu. Dia ambil barangkali kayu itu kan batang mati toh, atau ranting mati itu, baru dia
taruh di air pahit itu, dan kemudian dia berubah menjadi manis. Saya tertarik. Bukan berubah menjadi tawar. Ulangi Bapak Ibu ya, air ini pahit. Maka perubahan lawan dari pahit harusnya untuk bisa diminum adalah tawar alias layak diminum. Ini bukan layak diminum alias tawar dan enak diminum, tapi sebaliknya diubah total. Bukan saja tawar, tapi berubah menjadi manis. Saya mau katakan hal yang kedua. Seharusnya ini mengejutkan Israel, bahwa apa yang mereka hadapi diubah Tuhan melampaui dari cara berpikir. Air yang tidak dapat diminum diubah harusnya yang dapat diminum. Artinya air yang pahit diubah jadi tawar. Ini tidak, air yang pahit Tuhan ubah jadi manis. Apa maksudnya? Tuhan menyediakan melampaui dari apa yang mereka harapkan. Tuhan menyediakan melampaui apa yang mereka pikirkan dan angankan untuk dapat, yaitu air pahit bukan berubah jadi tawar, tapi berubah menjadi manis. Ini catatan saya yang kedua, melampaui dari yang diharapkan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tolong lihat ayat yang ke-26. Ini gaya perjanjian lama menarik nih. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit, tidak ada apapun yang celaka untukmu. Dengan kata lain, aku menyertai, aku menjaga, aku peduli padamu. Hal ketiga bicara begini, sungut-sungutmu harus kau ubah sekarang. Kau melihat aku memelihara engkau, maka sekarang engkau harus tahu semua ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan apa yang kuajarkan itu di dalam ketaatan. Engkau harus taat, berhenti bersungut, tapi belajarlah taat. Kira-kira ayat 26 mau bilang begitu sebenarnya. Stop bersungut, jadi orang yang taat, nerimo, maka aku akan menjaga engkau. Penyakit di Mesir tidak akan kutimpakan kepadamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tidak ada berkat tanpa ketaatan. Tidak ada penyertaan tanpa ketaatan. Tidak ada kemurahan dan kebaikan, ini versi perjanjian lama ya, jika tidak ada ketaatan. Umat akan diberkati jika taat. Umat akan dijaga jika taat. Berhentilah bersungut, jadilah orang yang taat. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Nanti saudara akan baca di akhir kisah perjalanan ini 40 tahun. Lalu di kitab Bilangan 14 dibilang kenapa 40 tahun? Tak putar-putar juga karena dosa dan kesalahan. Saya mengatakan hal yang pertama ini kepada Bapak Ibu. Andai kata mereka tidak melihat dan merasakan akhir pahit, saya ulangi, andai kata mereka tidak merasakan 3 hari tidak minum, sangat haus, dan tidak mengecap air pahit, mereka tidak akan menemukan air manis. Di balik kepahitan hidup, Tuhan menyiapkan yang manis. Jangan cuma mau mengecap yang manis. Siap dulu untuk merasakan kepahitan supaya tahu rasa manis itu. Engkau berharap engkau digendong Tuhan dan tidak terjerembab, tapi engkau lupa hanya yang jatuhlah yang diangkat Tuhan sehingga tidak terjerembab. Perlu jatuh dulu untuk bisa melihat uluran tangan Tuhan menolong. Yang saya maksudkan begini Bapak Ibu, di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik berbagai soal yang tidak mudah, Israel diajarkan, di balik itu ada penyertaan, di balik itu ada kasih sayang Tuhan. Di balik air pahit tersedia juga kemudian ternyata air manis. Hal ini pertama mau bilang begini, saudara kekasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, tidak mudah menjalani kepahitan saudara barangkali. Saya percaya
Ada waktu dan saat saudara akan mengecap rasa manis itu. Butuh kesabaran untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Butuh kesabaran untuk menjalaninya. Di balik putaran 40 tahun yang susah dan pahit-pahit itu, justru di balik kesulitan itu, mereka bisa melihat laut terbelah. Mereka bisa melihat air jadi manis. Mereka bisa melihat burung puyuh turun, tiba-tiba jatuh begitu aja dan mereka bakar. Mereka bisa melihat tiap pagi roti mana tersedia. Di balik kesusahan, di balik kesulitan, selalu ada penyertaan. Makanya saya mau katakan hal yang pertama ini sangat penting. Nikmati dan jalani tantangan saudara. Yakin dan pastikanlah dalam iman ada penyertaan Tuhan. Maka di balik kesusahan itu selalu tersedia, kalau ada penyertaan Tuhan, jalan keluar. Yang kedua, karena itu merubah sikap tidak mudah. Bersungut itu biasa, dari tadi saya bilang. Bersungut itu manusiawi, dari tadi saya katakan. Tapi saudara dan saya, seorang percaya kan bukan manusia biasa. Saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang telah diberkati oleh Tuhan dalam penyertaannya. Saudara dan saya dipanggil juga untuk menghadapi seperti anak domba di tengah serigala. Pasti akan ada tantangan hidup Bapak Ibu Saudara. Ubahlah sungut-sungut saudara menjadi ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kekalahan Israel waktu itu menurut saya bersungut manusiawi. Sayang banget, mereka orang-orang pilihan, harusnya tampil beda. Maka harus yang mereka buat adalah dalam kejatuhan, dalam kepahitan, dalam tantangan, bukan bersungut. Yang keluar adalah bersyukur. Karena proses perbudakan berakhir, kami sedang dalam proses menuju susu dan madu yang berlimpah di Kanaan. Cuma kan enggak, kegagalannya di situ. Terakhir Bapak Ibu, tidak ada berkat, tidak ada penyertaan. Lihat ayat 26. Kalau tidak ada ketaatan, tidak ada berkat, tidak ada penyertaan. Kalau tidak ada ketaatan, sangat penting untuk mengubah sungut-sungut saudara dan saya menjadi ketaatan dan tunduk pada mau dan kehendak Tuhan. Belajarlah taat daripada bersungut. Jalani hidup saudara daripada bersungut. Mengucap syukurlah di dalam ketaatan. Karena di balik ketaatan disusah saudara sekalipun, penyertaan Tuhan selalu ada untuk mengubah kepahitan menjadi manis saudara. Catatannya kan, mau taat enggak? Tanggal 31 nanti, kalau Tuhan izinkan, GPIB Piniel akan membuka kembali gedung gereja. Kami barusan hitung, kalau pengumuman kemarin 61 orang, ternyata gedung gereja ini mampu menampung berdasarkan peraturan 50%, kita bisa menambah hingga 70 orang. Dan semua tata aturan sudah disampaikan kepada Bapak Ibu warga Jemaat Piniel. Belajarlah taat. Pokoknya ikut protokol dari depan sana. Mendaftarlah lebih awal. Jumlahnya sudah dibagi. Sektor-sektor ini yang dapat jatah begini, sektor-sektor ini yang dapat jatah begini. Lakukanlah dalam ketaatan. Saya percaya kita aman-aman saja ketika buka gereja ini, ketika semua aturan itu kita jalani. Jangan bersungut, kenapa dorang duluan? Enggak lah, bersyukurlah karena gereja sudah dibuka. Ada waktunya. Beberapa orang yang tidak dapat beribadah bersama, mungkin minggu depan bisa bersama ketika berbagai ketaatan Bapak Ibu Saudara dan buat. Ubahlah sungut-sungut saudara menjadi ucapan syukur, bahkan menemukan jalan keluar. Tuhan berkati saudara, haleluya, amin. Teriak ku sampai ke
Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Umat Tuhan, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, ya Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, kami naikkan kepadamu untuk kasih karunia demi kasih karunia yang kami terima tiap-tiap hari, untuk penyertaan Tuhan yang tiada henti di tengah berbagai hal yang kami jalani di hidup ini. Kami bersyukur 1 pekan penyertaan Tuhan, dan kami boleh tiba di minggu yang baru, di hari pertama hari Minggu ini, untuk memulai kembali kebersamaan kami bersama Tuhan melalui ibadah hari Minggu. Bapa, terpujilah namamu untuk firman yang sudah kami dengar. Ajarlah kami untuk tahu bersyukur di tengah segala hal yang kami jalani. Kacau balau barangkali hidup kami, pahit atau gersang barangkali perjalanan ini. Belajar seperti kisah di kitab Keluaran ini, kami tahu selama ada penyertaan Tuhan, selalu saja akan ada jalan keluar. Beri kami kemampuan untuk belajar taat, mengerjakan mau dan kehendak Tuhan, sebab hanya dalam ketaatanlah kami disertai dan diberkati, sebagaimana firman yang kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di syafaat ini hamba berdoa dan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pemerintah yang ada. Kami berdoa untuk Sumatera Selatan dan kota Palembang, berkatilah pula. Kami bersyukur untuk kabar baik tentang kondisi pandemi ini. Kami bersyukur untuk status baru bagi Sumatera Selatan dan Palembang, hingga memungkinkan kami untuk menyiapkan diri kembali membuka gedung gereja. Semua karena Tuhan, melalui pemerintah, melalui aparat, melalui tenaga kesehatan, bahkan semua kami yang bergandeng tangan karena Tuhan untuk ambil bagian dari upaya memaksimalkan kemampuan kami menjaga kesehatan, mengerjakan protokol kesehatan, hingga pandemi ini mampu kami hadapi dengan perspektif baru, yaitu ketaatan, kepatuhan kami pada berbagai aturan yang ada. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan gerejamu, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Di lingkup sinodal secara khusus, kami bersama sedang menyiapkan diri untuk tanggal 26 hingga 31 Oktober nanti. Kegiatan persidangan sinode ke-21 akan dilaksanakan. Berkatilah panitia di Surabaya bersama majelis sinode yang menyiapkan segala sesuatu, tapi juga semua jemaat, para peserta dan utusan yang akan melakukannya di tempat masing-masing secara luring. Kami mohon Tuhan berkati tiap alat yang akan digunakan, supaya melalui kegiatan kebersamaan yang kami buat secara daring ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, hingga berbagai hal yang kami putuskan dan sepakati bersama itu boleh kami buat karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan juga secara khusus GPIB Peniel Palembang. Kami merencanakan tanggal 31 Oktober nanti, minggu yang akan datang, membuka gedung gereja ini secara terbatas jumlah sesuai dengan protokol yang ada.
berbagai hal sedang disiapkan untuk menerima umat Tuhan ada di gedung gereja di 2 jam ibadah. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah semuanya, agar segala hal yang kami siapkan nanti ini berjalan dengan baik. Sukacita kami boleh rasakan, akhirnya boleh berjumpa satu dengan yang lain, kendati pun dengan jumlah yang terbatas. Di dalam gedung gereja ini kami boleh menyembah Tuhan dalam kebersamaan, mengagungkan Tuhan. Semua alat-alat yang dipakai, orang-orang yang bertugas, Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Seluruh rangkaian kehidupan kami sepekan yang kami siapkan bersama keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis yang kami lakukan, berbagai hal yang kami upayakan di masa purna bakti, atau hal apapun yang sedang kami rencanakan di satu pekan ini, termasuk pendidikan dan sekolah anak-anak. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah semuanya. Beberapa juga sedang bergumul dengan kondisi sakit, duka cita, persoalan dan tantangan hidup. Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk menguatkan dan meneguhkan, menghibur yang berduka, memulihkan yang sakit, membuka jalan bagi tiap orang yang mengalami buntu jalan, menambahkan hikmat bagi tiap orang yang membutuhkan berbagai hal, memecahkan persoalan, supaya kami boleh melihat di tengah kepahitan, di tengah tantangan, sebagaimana firman Tuhan tadi, kehadiran Tuhan selalu nyata. Terima kasih Bapa, beberapa sedang mengalami sukacita, sembuh dari sakit, sukses dalam usaha dan kerja, atau berbagai kebahagiaan lain tentang anak-anak dan masa depan. Sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua kembali berpulang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Di akhir syafaat ini kami mau berteduh sejenak untuk hal-hal yang tidak dapat hamba wakilkan di atas mimbar ini, tapi yang menjadi permohonan, pergumulan yang rindu disampaikan kepada Tuhan secara pribadi. Dalam kesatuan syafaat ini, dengan penuh kerendahan bersama umat-Mu di rumah masing-masing, kami memohon, miringkanlah telinga-Mu ya Allah, dengarkanlah doa dan pinta pribadi kami di rangkaian syafaat ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami boleh tegak kembali menatap ke depan di hari esok yang Tuhan sediakan penuh harapan. Kuduskanlah pokok doa ini agar naik dalam kekudusan-Mu, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bila dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta melalui kanal YouTube GPIB Peniel Palembang. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain yang pertama, persembahan bagi Bapak, Ibu dan simpatisan yang sudah memberi persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berkenan berbagi berkat untuk mendukung kegiatan renovasi gedung GPIB Peniel Palembang. Yang kedua, ibadah hari Minggu tatap muka. Disampaikan kepada warga jemaat GPIB Peniel Palembang bahwa akan dilaksanakan ibadah tatap muka pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2020 untuk ibadah Minggu pagi pukul 9 WIB. Jadwal yang hadir terjadwal untuk jemaat sektor 1 dengan kuota kursi sebanyak 30 orang, jemaat sektor 2 dengan kuota kursi sebanyak 40 orang. Untuk ibadah Minggu sore pukul 17 WIB, jemaat yang hadir terjadwal untuk sektor 3 kuota kursi sebanyak 40 orang, untuk sektor 4 kuota kursi sebanyak 30 orang, dengan syarat kehadiran jemaat sebagai berikut. Yang pertama, Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU. Yang kedua, wajib membawa hand sanitizer masing-masing. Yang ketiga, dalam kondisi badan sehat. 4. Wajib sudah vaksin minimal vaksin pertama dengan menunjukkan kartu vaksin. Dan untuk penjelasan lebih lengkap bisa dibaca dalam warta jemaat bagian bidang Inforkom. Yang ketiga, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang keempat, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kami menghimbau kepada warga jemaat agar tetap menjalani protokol kesehatan
sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah selanjutnya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Pemberitahuan Virtual Realtor Holy Land 2021. Dalam rangka program kerja tahun anggaran 2021-2022, Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja GPIB Ephrata Jakarta akan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi bagi warga jemaat mengenai kota-kota bersejarah yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah gereja yang ada dalam Alkitab. Bentuk program ini akan dilaksanakan adalah Virtual Realtor Holy Land 2021, yaitu program perjalanan atau tour di mana para peserta diajak untuk mengunjungi kota-kota bersejarah di Alkitab yang biasanya disebut dengan Holy Land atau Tanah Perjanjian, yang dikemas dalam bentuk Virtual Realtor Tour yang akan dibagi dalam 2 paket. Paket A dengan biaya sebesar 125.000 per lingsom yang terdiri dari 1 seri perjalanan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 November 2021 pada jam 17 sampai dengan 19 WIB. Paket B dengan biaya sebesar 250.000 per lingsom yang terdiri dari 3 seri perjalanan, yaitu 1 paket yang dilaksanakan dalam 3 hari berturut-turut, yaitu seri pertama pada hari Jumat 26 November 2021 jam 19 sampai dengan 21 WIB. Seri kedua pada hari Sabtu 27 November 2021 jam 17 sampai dengan 19 WIB. Seri ketiga pada hari Minggu 28 November 2021 yang jam 17 sampai dengan 19 WIB. Apabila Bapak Ibu warga jemaat yang berminat dapat menghubungi PHMJ GPIB Peniel Palembang. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.